tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat bersama kita nyatakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu terjadi, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yang terbaik hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang
dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus hanya yang terbaik kami Bapa kepadamu. Haleluya. Ku mau bersembahmu di tahtamu. We worship you, we adore you. Haleluya. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. We worship you. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, yang terbaik dalam hidup kami, hanya yang terbaik yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku ya Tuhan, benar, hanya yang terbaik yang akan kami persembahkan, hanya yang terlayak yang akan kami persembahkan. Karena Engkau bukan hanya sebagai Tuhan, tapi Engkau adalah sebagai Bapa. Amin. Bapa yang selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, selalu menuntun kami. Bahkan kasih-Mu selalu memaafkan kami, sekalipun kami selalu berusaha tetap jatuh, Engkau selalu menggandeng tangan kami. Terima kasih Bapa. Betapa ku mengasihi
saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Bahu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Mari jemaat kita berdiri, kita memuji lebih dalam lagi. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau menyembuhkanku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih semangat? Amin. Ya, kita punya Allah yang hebat. Amin. Betapa hebat. Kita pujikan lebih dahsyat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Musik memuji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Satu kali lagi. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa memuji Tuhan. Lebih semangat Bapak Ibu, karena Dia Raja yang hebat. Amin. Amin. Haleluya. Banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada akan turun dan gentar, kemenanganku bersamaku dan bersamaku.
panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dibantahkan, kutuk dan mautlah digalakkan, lah digalakkan. Oleh darahmu yang bebaskanku, Daulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu bersamaku dan bersamamu. Dulu sekarang selamanya, Kaulah Raja, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja, Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu di dalammu dan bersamamu. Dan bersamamu. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengarkan KOR dari GBT Maranatha.
Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat GOR GBT Maranatha. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Firman Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu. Bapak kita itu ingin mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang tangguh, seperti seekor Raja Wali yang dilepas. Setelah itu ditangkap, dia diajarkan untuk memiliki sayap yang kuat. Bapak kita tidak pernah mengajarkan atau mendidik menjadi seorang yang manja. Amin. Kita miliki pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, sehingga kuat dalam segala kondisi apapun, badai apapun, kita tetap lebih dari pemenang. Amin. Berharga di mata. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Katakan sekali lagi, bagai tanah liat. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah
kami dalam sorga, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh berhimpun, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah puji-pujian yang telah kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau mau berfirman pada pagi hari ini melalui mulut dan lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba mohon urapan-Mu, juga kami semuanya Tuhan Engkau urapi, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, sehingga Tuhan Engkau berkenan kepada kami semuanya. Haleluya. Mari Tuhan, satu kerinduan dalam hidup kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan, oh haleluya, memuliakan dan membesarkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan saya beri judul, apa yang membuat Tuhan bangga. Saudara-saudara, kalau kita bangga kepada Tuhan, ya itu seharusnya atau selayaknya, ya, sebab memang Tuhan itu luar biasa. Kita bangga punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha pengampun. Ya, saudara, memang Tuhan itu maha dalam segala-galanya. Namun saudara, apakah ya sebaliknya, apakah Tuhan bangga terhadap kita? Ya, ini menjadi satu pertanyaan saudara. Ya. Saudara, kalau kita melihat, saudara, penilaian dari Tuhan itu beda dengan penilaian dari manusia. Saudara, apa yang membuat bangga manusia itu berbeda dengan apa yang membuat Tuhan bangga. Kalau kita perhatikan orang-orang tua yang punya anak yang mapan kedudukannya, ya punya titel, punya kekayaan, saudara, nah itu yang membuat mereka bangga. Ya, jadi umumnya, saudara, orang tua yang bangga akan anak-anaknya itu dikaitkan dengan hal-hal lahiriah, ya seperti kekayaan, gelar, kedudukan, dan lain sebagainya. Namun, saudara, semuanya ini sementara. Bahkan kadang-kadang justru bisa mengecewakan. Ya. Saya pernah membaca satu artikel, saudara, seorang dosen, kalau tidak salah di Bandung, saudara, dia punya 3 anak. Saudara, yang semuanya sekolah di luar negeri, bahkan bekerja di luar negeri. Wah, dia bangga sekali, saudara. Lalu dia memberikan kiat-kiat atau cara bagaimana bisa menyekolahkan anak di luar negeri, saudara. Dan itu sering dia membuat ceramah di mana-mana. Saudara, bagaimana bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri yang tentunya biayanya sangat besar, saudara. Ya, dia bangga punya 3 orang anak sekolah di luar negeri, bahkan
punya gelar, ya S1, S2, ada yang S3, ya, dan ada yang sudah mapan pekerjaannya, saudara. Namun satu waktu, saudara, ketika istrinya sakit keras, saudara, bahkan dalam keadaan kritis, saudara, maka dia mengabari anak-anaknya. Dia minta anak-anaknya kalau bisa datang untuk menengok ibunya yang sedang sakit keras. Tapi apa jawab mereka, saudara? Ya, mereka berkata, yang satu berkata, maaf Pak. Ya, waktu itu anaknya ini memegang satu perusahaan besar sebagai direktur. Ya, saya sudah kadung, sudah terlanjur berjanji mengadakan meeting yang penting di perusahaan yang saya pimpin. Maaf, saya tidak bisa datang. Ya, yang satu lagi berkata, saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian terakhir, membuat skripsi. Maaf, saya juga tidak bisa datang. Yang satunya lagi berkata, maaf, saya tidak bisa datang karena saya baru saja diterima di satu perusahaan. Ya, cari pekerjaan susah, ini penduduknya baik. Bagaimana mungkin saya minta izin untuk meninggalkan pekerjaan yang baru saya terima, saudara. Mendengar ketiga anaknya tidak bisa datang, saudara, bapak ini sangat kecewa. Saudara lihat, ya, pertama dia begitu bangga pada anak-anaknya, tapi akhirnya, saudara, semuanya itu justru membuat dia sangat kecewa. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana penilaian Tuhan, ya, apa yang bisa membuat Tuhan bangga kepada anak-anaknya. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab, saudara, yang membuat Tuhan bangga atas diri mereka. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu Bapak Abraham. Ya. Kita baca di dalam surat Ibrani pasal 11 ya, pasal 11 ayat 16 ya. Mari kita baca ayat ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, kita baca di sini, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Artinya Allah bangga kepada mereka. Mereka di sini adalah Abraham dan keturunannya, ya, saudara. Nah, apa sebabnya Allah bangga kepada mereka, saudara? Ya, alasannya kalau kita baca dalam ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, Abram ini adalah nama asli, ya. Kemudian diubah jadi Abraham. Kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ya, jadi kita lihat di sini, saudara, ini yang membuat Tuhan bangga. Ya, tadi kita baca dalam
ayat 8, karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil. Ya. Meskipun dia tidak tahu kemana tujuannya. Ya, seperti dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 tadi, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Tuhan tidak menunjukkan negeri yang mana. Ya, Tuhan cuma berkata ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, dan kita lihat Abraham tidak banyak bertanya macam-macam kemana Tuhan, ya kan saya sudah enak di sini. Saudara, Abraham pada waktu itu sudah dalam keadaan yang nyaman. Dia berada di tempat yang nyaman. Dia punya rumah, ya punya ternak yang banyak, bahkan juga pegawai-pegawainya, budak-budaknya juga banyak. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 14, pasal 14 di situ katakan jumlah orang yang ada di rumahnya Abraham itu di situ disebutkan 318 orang. Itu paling sedikit. Ya. Lebih dari itu, saudara. Ya. Jadi saudara bayangkan kalau orang punya pegawai sampai lebih dari 300, itu kira-kira orang miskin atau orang kaya, saudara? Ya, pasti orang sangat kaya, betul tidak, saudara? Ya, punya pegawai lebih dari 300 orang. Saudara, jadi kita lihat Abraham waktu itu dalam keadaan yang mapan, kaya raya. Apalagi waktu itu usianya sudah 75 tahun, saudara. Ya, itu namanya usia pensiun. Tentunya waktunya istirahat untuk bisa menikmati hidup. Tapi kita lihat, saudara, begitu dia mendengar Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak banyak tanya, saudara. Baik Tuhan, oke Tuhan, ya saudara. Abraham langsung melaksanakan firman Tuhan. Saudara, wah ini luar biasa, ya luar biasa, saudara. Pergi dalam rombongannya begitu besar, saudara, ke satu tempat yang jauh, saudara. Itu bukan perkara mudah, saudara. Ya, tentu lebih banyak sulitnya, lebih banyak masalah yang harus dihadapi, saudara. Tapi kita melihat di sini bagaimana Abraham taat penuh pada kehendak Tuhan. Haleluya. Ini yang membuat Tuhan bangga, saudara. Ya, haleluya. Saudara, seperti tadi nyanyian yang kita nyanyikan, Abraham ini punya hati sebagai seorang hamba yang taat penuh pada tuannya. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Milikilah hati hamba yang taat pada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Saudara, yang hebatnya lagi, luar biasanya lagi, saudara. Ya, kalau kita baca dalam ayat 11, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara lihat, ya, Abraham sampai mati tidak mendapat, ya, memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, saudara, Abraham belum melihat kenyataan janji Tuhan.
Dia akan mewarisi atau memperoleh tanah perjanjian, keturunan seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, saudara. Abraham belum menerima semuanya itu. Ya, tapi kita melihat saudara, Abraham tidak kecewa. Haleluya. Saudara lihat, inilah yang membuat Tuhan bangga, saudara. Abraham punya hati yang taat, hati sebagai seorang hamba. Dia mau meninggalkan zona nyaman dalam hidupnya. Ya, saudara, Abraham mau meninggalkan zona yang nyaman untuk mentaati firman Tuhan dan tetap setia walaupun sampai mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita harus hati-hati dengan zona yang nyaman, kemapanan hidup di dalam dunia, saudara. Hati-hati. Ya, dunia ini ada satu nyanyian, bukan Firdaus. Jangan menjadikan dunia ini Firdaus. Jangan menjadikan dunia ini sorga, saudara. Ya, saudara, zona nyaman di dalam dunia ini seringkali membuat pertumbuhan rohani kita jadi mandek, ya, jadi terhambat, saudara. Ya, bahkan bisa-bisa seorang jadi undur dan meninggalkan Tuhan. Ya, saudara lihat seperti gereja-gereja di Eropa. Gereja-gerejanya begitu megah, gereja-gereja kuno yang megah, yang luar biasa. Ya, tapi sayang saudara, saat ini justru bukan dipakai untuk ibadah, tapi jadi museum, saudara. Jadi objek wisata, saudara. Ya, sayang sekali. Kenapa? Ya, dulunya begitu luar biasa. Ya, kalau kita lihat pengabar-pengabar Injil di negara kita ini asal mulanya mereka orang-orang Eropa, ya. Saudara, dari Belanda, dari Jerman datang ke Indonesia mengabarkan Injil. Saudara, tapi sekarang sudah berbeda sekali, saudara. Ya, saudara, justru di sana karena kenyamanan hidup, saudara, karena kemakmuran duniawi, ya, mereka justru undur dari Tuhan. Ya, apalagi generasi mudanya sudah banyak yang tidak peduli pada Tuhan, tidak peduli hal rohani, ya, boleh dikatakan mereka jadi orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan. Saudara, ini menjadi satu pelajaran untuk kita. Haleluya. Jangan kita menjadikan dunia ini zona yang nyaman, saudara. Justru berbahaya. Ya, contohnya dalam Alkitab seperti Daud, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, pada waktu itu, saudara, terjadi peperangan, ya. Daud menyuruh Yoab untuk berperang dengan Bani Amon. Saudara, biasanya, saudara, Daud kalau ada peperangan dia maju bersama-sama tentaranya. Ya, dia tidak menyerahkan pada orang lain, dia sendiri yang memimpin. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat tersebut, saudara, pada masa raja-raja berperang, ya. Jadi itu memang musimnya raja-raja berperang, tapi justru Daud tidak berperang. Dia menyuruh jenderalnya, panglimanya untuk berperang. Dia sendiri ada di Yerusalem, di istananya. Santai-santai, senang-senang, saudara. Ya, dia merasa itu urusan kecil, bisa diserahkan pada panglimanya. Dia sendiri santai-santai di istananya. Bahkan waktu itu dikatakan dia sedang tidur siang. Ya, saudara, apa jadi sorenya dia bangun, saudara, dia jalan-jalan di atas atap rumahnya, di atas loteng, saudara. Dan dia melihat pemandangan yang aduhai. Kalau saudara baca selanjutnya, justru pada waktu itulah saudara Daud jatuh dalam dosa, berzina dengan istri orang, saudara.
panglimanya sendiri, istri panglimanya sendiri. Kita lihat di sini, saudara, ini satu peringatan untuk kita. Ya, hati-hati dengan zona yang nyaman. Tapi mari kita belajar dari Abraham, saudara, mau meninggalkan zona yang nyaman demi untuk mentaati kehendak Tuhan. Haleluya. Ini yang membuat Tuhan bangga. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu Ayub, saudara. Ya, kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ya, saudara perhatikan. Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ya, artinya Tuhan sangat bangga kepada Ayub. Ya, haleluya. Tidak ada duanya yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Puji nama Tuhan, saudara. Ini, saudara, yang menjadi kebanggaan Tuhan kepada Ayub. Haleluya. Bukan sebab Ayub kaya, bukan sebab Ayub hebat, saudara, punya kedudukan, dihormati di masyarakat. Tidak, saudara. Tapi yang membuat Tuhan bangga sebab karakter Ayub, saudara. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Saya sering menyamakan karakter Ayub ini dengan singkatan STMJ. Ya. Kalau di luaran orang mendengar STMJ ini susu telur madu jahe. Ya. Tapi di sini saya lihat saya jadikan singkatan S saleh, ya. T takut akan Allah, M menjauhi kejahatan, J jujur. Haleluya. Saudara, ini yang membuat Tuhan bangga, saudara. Ya, karena Ayub saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Puji nama Tuhan, saudara. Saleh, ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya baca sempurna, ya, perfect, sempurna, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Ini karakter Ayub dan tidak bergantung kepada situasi luar, ya, saudara. Ya, apalagi di tengah dunia yang jahat, yang bengkok ini, saudara, Ayub memberi teladan untuk kita semuanya, saudara, untuk hidup saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan jujur. Saudara, tidak bergantung pada kondisi sekitar. Ya, waktu itu setan berkata, coba, ya, dia berkata pada Tuhan, iya, sebab Tuhan berkati dia bisa seperti itu. Ya, coba Tuhan ambil berkatnya, ya. Engkau tidak melindungi dia, tidak memagari dia, ya pasti dia akan menghujat engkau. Ya. Lalu Tuhan berkata, oke, silakan, ya, kamu coba, ya. Kamu boleh berbuat apa pada Ayub semaunya, tapi sayangkan nyawanya, saudara. Ya, dan betul setan mengadakan ujian macam-macam dalam satu hari. Harta benda Ayub yang begitu banyak, ternaknya yang ribuan, habis semuanya, dirampas musuh. Ya, malahan ada api turun dari langit membakar ternaknya, ya, bahkan 10 anaknya, saudara, mati ditimpa oleh rumah yang roboh karena angin ribut, saudara. Ya. Saudara lihat dalam kondisi yang begitu berat, saudara, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam ayat 21, ya, saudara, ini perkataan yang diucapkan Ayub ketika dia mengalami musibah yang berturut-turut tadi, saudara. Ya, dia mengalami kebangkrutan total. Dari kaya raya semuanya habis.
Saudara, tapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, bahkan istrinya sendiri juga berkata kepada Ayub, untuk apa kamu saleh, ya, beribadah pada Tuhan, ya, kamu mengalami semuanya ini, ya, lebih baik engkau menghujat Tuhan lalu matilah. Tapi apa yang dikatakan Ayub, saudara? Maka berkatalah, ya, ini istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi kata Ayub, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, saudara. Saudara lihat, ya, Ayub tetap setia. Ya, saudara, tidak cuma pada waktu makmur, tetapi juga pada waktu dia sedang bangkrut. Ya, saudara, bukan pada waktu dia sedang senang, tapi juga pada waktu susah. Ya, saudara, bukan saja pada waktu sehat, tapi juga waktu sakit. Bukan waktu hanya dia waktu jaya, tapi sedang hancur pada titik terendah dalam hidupnya, ia tetap memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini yang membuat Tuhan bangga. Saudara, Ayub selalu tetap bersyukur, saudara, dalam segala keadaan, dan yakin bahwa Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan, saudara. Dia sadar kalau hartanya adalah titipan saja, saudara, dia cuma sebagai pengelola saja, bukan sebagai pemilik. Ya, hartanya boleh habis, boleh hilang, tetapi itu tidak masalah, asalkan Tuhan tetap tidak meninggalkannya. Amin. Tuhan tetap menyertai dia, saudara. Haleluya. Mari kita belajar dari Ayub, saudara. Ya, karakter Ayub kita teladani, saudara. Sekalipun keadaan luar tidak mendukung, saudara, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, bukan karena keadaan yang baik, keadaan luar yang baik yang membuat kita bersyukur, saudara, tapi mari kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya, mengapa kita bersyukur, saudara? Alasan satu-satunya, saudara, kita bersyukur bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan baik. Amin. Ya, meskipun yang kita alami tidak baik, saudara, tapi bersyukurlah, Tuhan itu baik. Amin. Ya, jangan tergesa-gesa, saudara. Kalau kita mengalami hal yang tidak enak, lalu kita ngomel, kecewa sama Tuhan, ya. Tapi kita mau belajar segi-segi positifnya, ya. Haleluya. Ya, saya selalu ingat peristiwa berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Saya dari Jawa Tengah, ya, pindah dinas ke Sidoarjo. Ya, waktu itu tujuan saya ingin mengisi Porong, ya. Jadi kepala puskesmas di Porong. Ya. Waktu itu Porong dokternya pindah, ya. Jika Porong kosong, saya ingin mengisi Porong. Ya. Saudara, tapi tahu-tahu dokter puskesmas Krian minta pindah Porong. Ya, saya kalah, saudara. Dia memang satu daerah, satu kabupaten. Ya, dia lebih berat. Minta pindah dari Krian ke Porong. Ya, terpaksa akhirnya saya ngisi Krian. Ya, waktu itu sebenarnya saya agak kecewa, saudara. Ya, karena apa? Karena Porong sudah ada listrik. Sedangkan Krian belum ada listrik, saudara. Ya. Saya di Karanggede selama di Boyolali hampir 2 tahun juga enggak ada listrik, saudara. Ya, di wilayah Boyolali enggak ada listrik. Ya. Jadi terpaksa saya menerima Porong. Menerima di Krian, saudara. Ya, sebenarnya saya di Porong. Ya,
ya waktu itu sedikit kecewa saudara. Sebenarnya agak sedikit kecewa ya, tapi ya sudah apa boleh buat, ya saya terima saja. Ya, sehingga saya dinas di Porong. Siapa tahu saudara, tahun 2004 terjadi peristiwa lumpur lapindo di Porong saudara. Wah, saudara lihat keadaan Porong sekarang karena akibat lumpur lapindo itu jadi tidak karu-karuan. Sudah jadi kota lagi saudara. Ya, tidak rame lagi saudara. Ya, justru orang takut tinggal di Porong. Ya, kalau itu tanggul lumpurnya jebol bisa tenggelam semua itu saudara. Ya, sehingga Porong jadi kota mati saat ini saudara. Ya, kalau punya rumah di situ dijual juga tidak laku, siapa mau beli saudara. Ya, saudara lihat, saya bersyukur ya Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan jauh lebih hari. Ya sudah tahu, percayalah Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya ya. Nah, itu Ayub saudara. Kita lihat contoh yang lain, Daud ya. Contoh yang ketiga Daud, kita baca dalam Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji nama Tuhan saudara. Ya, Tuhan bangga kepada Daud saudara, seorang yang berkenan di hatiku, ya, seorang yang cocok dengan hatiku saudara. Wah, ini yang membuat Tuhan senang. Tuhan bangga kepada Daud saudara, ya, karena dia telah melakukan segala kehendakku. Oh, luar biasa saudara, ya. Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia selalu sabar menanti waktunya Tuhan. Ini yang luar biasa dari Daud ya. Haleluya. Ini terbukti saudara, dia menghormati otoritas Tuhan ya. Ya, pada waktu itu dia dikejar oleh Raja Saul, mau dibunuh saudara. Sebab Raja Saul iri, benci kepada dia. Ya, karena orang-orang Israel memuji Daud lebih dari dia. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ini yang bikin Saul benci, iri sama Daud. Padahal Daud sebenarnya seorang, ya boleh dikatakan pegawai atau bahkan dia menantunya saudara, yang setia. Sama sekali dia tidak punya rencana ingin mendongkel Saul, ingin mengambil alih kerajaan Saul, tidak. Ya, Daud seorang yang setia, yang taat. Dan saya pikir kalau misalnya Daud nanti jadi penggantinya kan tidak ada apa-apa saudara. Oh, dia mantunya loh. Ya, dia itu anak mantunya saudara. Saya pikir Saul ini ya sudah punya kelainan jiwa saudara ya. Tapi dia begitu benci pada Daud ya, ingin membunuh Daud. Tapi kita melihat Daud tetap menghormati saudara ya. Haleluya. Bahkan beberapa kali mendapat kesempatan bisa membunuh Saul dengan mudah. Ya, Saul dalam keadaan tidur ya. Sampai pegawai Daud berkata, ini waktunya Tuhan menyerahkan musuh Tuanku ya. Izinkan aku membunuhnya sekarang ya. Mudah saja, dengan tombak dia tikam Saul yang sedang tidur saudara. Tapi selalu dia berkata, jangan ya, engkau tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul ini orang yang diurapi Tuhan, orang pilihannya Tuhan. Ya, bagaimana engkau bisa bebas dari hukuman kalau engkau menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan? Saudara, Daud tidak berani melanggar otoritas Tuhan. Ya, saudara, ini haknya Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara.
Haleluya. Ya, ini yang bikin Tuhan bangga. Dia menghormati otoritas Tuhan. Tidak mau mendahului Tuhan, saudara. Ya, bahkan ketika Saul mati, saudara, waktu itu Saul mati dalam peperangan. Ya, sesungguhnya Saul matinya bunuh diri, saudara. Karena daripada dia mau dibunuh musuh, dia bunuh diri. Ya, ini tidak baik, saudara. Orang bunuh diri ini langsung masuk neraka, saudara. Ya, meskipun yang dibunuh dirinya sendiri, ya, dia tidak punya kesempatan bertobat. Ya, saudara. Waktu dia dengar Saul mati, saudara, Daud menangis meratapi kematian dari Saul, saudara. Ya, dengan tulus dia menangis, saudara, akan kematian Saul, saudara. Bahkan pada waktu itu ada seorang Amori datang membawa berita. Ya, orang Amori ini berpikir, wah, ini pasti Daud senang kalau dengar Saul mati. Ya, pasti senang. Lalu dia karang cerita, saudara. Dia mengarang, dialah yang membunuh Saul. Ya, pikirnya, saudara, dia ingin mendapat hadiah dari Daud. Dia ingin cari muka pada Daud. Tapi justru, saudara, ketika Daud mendengar perkataan orang ini, Daud marah. Orang ini justru dihukum mati saat itu juga. Ya, saudara. Dan yang luar biasa, bagaimana Daud ini seorang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, ya, ketika Saul mati, sesungguhnya dengan mudah dia angkat dirinya untuk jadi raja. Tapi kita melihat Daud tidak melakukan itu. Ya, saudara, sampai tiba saatnya orang-orang Yahuda, ya, pemimpin-pemimpin Yahuda, tua-tua Yahuda datang kepadanya, minta dia jadi raja. Ya, saudara, jadi kita lihat, saudara, Daud ini tidak, saudara, tergesa-gesa, ya, tapi dia sabar menanti waktunya Tuhan. Bahkan kemudian waktu itu baru dia jadi raja atas suku Yehuda, belum seluruh Israel. Baru 7 tahun kemudian orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin dari suku-suku Israel yang lain datang kepada Daud, minta supaya Daud jadi raja mereka. Ya, baru sesudah itu Daud jadi raja atas seluruh Israel. Ya, saudara, ini yang, saudara, luar biasa. Jadi Daud ini orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Ya, bahkan dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Kalau dia mau perang, maju perang, selalu bertanya pada Tuhan lebih dulu. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, oke, kamu maju, saudara, dan dia baru maju, saudara. Dan itu membuat dia selalu menang di dalam peperangan-peperangan. Haleluya. Saudara, ini yang membuat Tuhan bangga. Sebab Daud menghormati otoritas dari Tuhan, saudara. Dan dia sabar menanti waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita melihat contoh yang keempat, saudara, Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Kita baca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, tidak pernah seorang yang lebih besar. Ya, di antara orang yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi kita melihat, saudara, Tuhan bangga pada Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, haleluya. Tuhan memberikan kedudukan yang luar biasa. Ya, orang yang boleh dikatakan lebih paling besar, ya, di antara yang lain, saudara. Apa alasannya, saudara? Ya, kita baca ayat yang ke-7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Nah, saudara,
Jadi dengan perkataan lain saudara, Yohanes Pembaptis ini bukan seperti buluh ranting ya yang digoyangkan angin ke sana kemari, saudara ya. Artinya Yohanes Pembaptis ini seorang yang teguh, tidak gampang digoyangkan ya, saudara. Dia bukan seperti buluh yang digoyangkan angin ke sana kemari, tapi dia seperti batu karang yang teguh, punya pendirian yang teguh akan apa saudara? Akan kebenaran. Ya, dia seorang yang pegang teguh kebenaran, tidak mau kompromi dengan dosa. Puji nama Tuhan saudara. Ya, ini yang membuat mengapa Tuhan bangga pada Yohanes saudara. Dia punya pendirian yang teguh terhadap dosa, pegang teguh kebenaran saudara. Kalau kita lihat beberapa contoh misalnya terhadap orang Farisi dan Saduki yang datang meminta dibaptis kepadanya, dia tegur mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang menyuruh engkau lari dari murka Allah yang akan datang? Ya, keluarkanlah buah yang sepadan dengan pertobatan. Ya, saudara, dengan tegas dia menegur orang Saduki dan Farisi, hai keturunan ular beludak. Waduh saudara, saya pikir selama hidup saya tidak pernah ngata-ngatai orang seperti ini, benar tidak saudara? Ya, saudara, tapi teguran Yohanes Pembaptis begitu keras, sebab mereka ini orang-orang munafik saudara. Ya, karena ditegur dengan keras. Ya, cuma luarnya saja baik, tapi hatinya penuh dengan racun saudara. Ya. Ya, padahal orang Farisi Saduki ini orang yang berpengaruh, tapi Yohanes Pembaptis tidak peduli saudara. Dia sampaikan firman Tuhan, menegur mereka ya. Kepada pemungut-pemungut cukai saudara, dia katakan jangan menagih lebih dari yang ditentukan ya. Kepada prajurit-prajurit jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, dia tegur kesalahan mereka saudara ya. Baik pemungut cukai, baik prajurit-prajurit Romawi saudara, dia tegur mereka. Bahkan bukan hanya pada mereka, pada Raja Herodes, ya raja saudara ya. Justru ditegur, karena apa? Karena Herodes ini mengambil istri saudaranya yang namanya Herodias. Ya, sebab itu Yohanes Pembaptis menegur, tidak halal engkau mengambil Herodias istri saudaramu. Dan karena kegigihan, keteguhan pendiriannya ini saudara, akhirnya saudara kita melihat harus dibayar dengan kepalanya saudara. Dia dipenggal kepalanya saudara. Ya, tapi itulah Yohanes Pembaptis saudara, yang membuat Tuhan bangga. Puji nama Tuhan saudara, sebab dia punya pendirian yang teguh akan kebenaran. Haleluya, haleluya. Ya, sampai mati, ya, sampai mati saudara, dia pegang teguh kebenaran. Puji nama Tuhan. Seperti Sadra, Mesah dan Abednego, ya, waktu mereka akan dilempar ke dapur api karena tidak mau menyembah ya patungnya raja saudara. Ya, mereka berkata, kami tahu Allah akan menolong kami. Tapi seandainya Allah tidak menolong kami, kami sekali-kali tidak akan menurut perintah Tuhanku. Puji nama Tuhan, sekalipun mati kami tetap setia pada Tuhan. Mari kita mau belajar seperti mereka saudara ya. Pegang teguh kebenaran sampai mati. Itu yang membuat Tuhan bangga. Puji nama Tuhan ya. Jangan menukar kekudusan, kebenaran dengan hal-hal duniawi saudara, dengan materi, tawaran-tawaran yang manis saudara. Haleluya, biar kita tetap setia pada Tuhan sampai saat yang terakhir. Yang terakhir saudara, kita lihat contoh dari seorang perwira Kapernaum yang punya iman yang besar ya. Perwira ini minta tolong pada Tuhan ya, supaya Tuhan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras di rumah. Ya, Tuhan berkata, baik, aku akan datang ke rumahmu menyembuhkan hambamu. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini saudara, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, tidak layak, saudara. Dia sadar dia orang kafir, bukan orang Yahudi. Ya, tidak layak menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Bahkan saudara, ada aturan waktu itu orang Yahudi dilarang masuk rumahnya orang kafir. Ya, sebab itu saudara, ya ini dibuat alasan oleh perwira ini. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Wah. Dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, ini yang membuat Tuhan Yesus heran. Oh, haleluya. Kalau kita heran pada Tuhan itu lumrah, ya. Tapi apakah Tuhan heran pada kita? Nah, ini saudara, ya. Kita lihat karena pendirian si perwira ini, saudara, ya. Kata-kata dari perwira ini, katakan sepatah kata saja, hambaku pasti akan sembuh. Ya, dia yakin, ya Tuhan Yesus cukup mengatakan sepatah kata saja dan hambanya akan sembuh. Mujizat akan terjadi. Puji nama Tuhan. Saudara, apa artinya, saudara? Artinya dia mengenal, perwira ini benar-benar mengenal siapa Yesus. Ya. Dia yakin sepenuhnya Yesus ini punya otoritas ilahi, kuasa ilahi yang tidak terbatas. Ya, katakan sepatah saja, pasti dia sembuh. Oh, puji nama Tuhan, saudara. Ini yang membuat Tuhan heran, Tuhan bangga kepada perwira ini. Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah, tidak tahu itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, saudara. Haleluya. Mari kita mau belajar dari perwira Roma ini. Saudara, yakinlah Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia punya otoritas yang tidak terbatas. Katakan sepatah kata saja, pasti aku sembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, haleluya. Kita akan baca ayat terakhir, saudara. Sebab itu, saudara, mari kita jangan cari kepujian dari manusia, tapi carilah kepujian dari Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat yang terakhir. Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Saudara, mari kita cari kepujian dari Tuhan dengan cara, saudara, kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita hidup menurut kehendak Tuhan, saudara. Ya, mari kita punya tekad, ya, punya komitmen, ya, dalam hidup ini. Aku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita pujikan nyanyian itu, saudara. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku memberi semua yang dapat kuberikan. Ya, haleluya. Ku mau cinta dia lebih dari yang lain. Ya, haleluya. Ku mau belajar membalas kasihnya. Puji nama Tuhan. Sementara pelayan perjamuan kudus, saya sudah maju ke depan mengelilingi meja perjamuan. Haleluya. Mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang Pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. berikan, ku mau hidup lebih dari semua
belajar membalas. Maaf salah saudara, kata-katanya salah ini ya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari itu. Mau cinta Dia lebih semua. Ku mau belajar membalas kasihnya. mau belajar membalas kasihnya. Ya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau membalas kasihnya. Ku mau belajar. Ku mau belajar membalas kasihnya. Haleluya. 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 Saya minta Bapak Moloh akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau, Tuhan, Engkau heran kepada Ayub, kepada Daud, karena dia taat kepadamu ya Tuhan. Dan kami Tuhan belajar dari firman-Mu ini Tuhan, agar kami taat apa yang Kau perintahkan. Kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Haleluya. kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Berilah roh hikmat akal budi, kebenaran dari Engkau Tuhan, agar mereka menjadi hamba-hamba kami yang lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh, terima kasih. Kami percaya Terima kasih Tuhan. akan bekerja di dalam kehidupan kami, memimpin kami untuk jalan yang benar sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus akan dibagikan. Saudara yang sudah dibaptiskan dalam air, silakan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita akan menunjukkan kor ini berulang kali. Haleluya. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasihnya. Hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang
belajar membalaskan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mencontoh Engkau Tuhan. Engkau telah taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Ada yang belum dapat? Engkau telah merendahkan dirimu Tuhan, mengambil posisi sebagai seorang hamba. Haleluya, meninggalkan keilahianmu Tuhan. Engkau telah taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, juga agar kami boleh belajar seperti Engkau Tuhan, sehingga Engkau boleh bangga pada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang roti, saudara, angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing sebelum kita makan roti ini bersama-sama. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan cawan, saudara. Sebelum kita minum bersama-sama, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Haleluya. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kasih, adapun cawan berkat yang kita ucapkan syukur ke atasnya, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang teguh, kesetiaan yang teguh seperti Yohanes Pembaptis. Haleluya, yang mau setia, teguh pegang kebenaran sekalipun nyawa taruhannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit. Oh haleluya, ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau punya kuasa yang tidak terbatas, otoritas yang tidak terbatas. Tuhan, katakan sepatah kata saja, dan kami akan mengalami mujizat dari Engkau Tuhan. Haleluya, penyakit kami disembuhkan, pekerjaan kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan boleh pakai kami semuanya menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya. Amun perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami daripada segala wabah penyakit. Tuhan, Engkau lenyapkan semuanya dari tanah air kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebentar pulang kembali berhormat masing. Tuhan berkenan melindungi sampai di rumah dengan selamat. Mari saudara, kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya.
Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dalam rumah tangga, pekerjaan usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita nanti pujikan sama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara, saya keliru ya. Mestinya udah pengumuman dulu, tapi tidak apa-apa lah sekali-kali. Silakan pengumumannya. Iya. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang maupun yang datang lagi. Selamat ibadah raya pada hari Minggu dimulai jam 8 pagi sampai jam 10. Ibadah sekolah Minggu di aula belakang GBT Maranatha mulai jam 9. Setiap hari Kamis ada worship night, kita memuji bersama menyembah jam 6 sore Bapak Ibu. Mesbah pagi hari Rabu sampai Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Persepuluhan 605, kolekte 275, kas kasih 276. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir. Mari kita berdiri semua. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus.